Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini ya, sudah lama nggak siaran langsung. Kemarin siaran langsung di Taraju, di kebun teh. Udah lama nggak siaran langsung di tempat ya, di tempat praktek di Tasikmalaya. Ya alhamdulillah pada siang hari ini akan membahas tentang penyakit yang bisa menimpa seorang istri jika sakit hati kepada suami. Sakit hati, berarti yang sakitnya hati. Sakit hati biasanya kalau dengan suami ada mungkin masalah suami nggak kerja, suami suka judi, atau suami suka marah, ringan tangan, atau suami nggak sayang sama orang tua, suami nggak perhatian, bahkan suami tukang mancing. Nah itu juga bisa bikin sakit hati. Jadi tergantung orangnya. Jadi tergantung istri ini dia sakit hatinya kenapa. Tapi yang harus dipahamkan, sakit hati itu jangan dikit-dikit sakit hati. Ya kalau dikit-dikit sakit hati namanya itu nyari penyakit. Ya kalau dikit-dikit sakit hati namanya nyari penyakit. Ya, sadulurku semuanya ya, akan bahas tentang sakit yang menimpa seorang istri jika ada sakit hati dengan suami. Harus paham ya, sebagai seorang istri, posisi istri di sini sebagai pasangan, sebagai teman hidup. Jadi harus paham juga, istri bukan sebagai imam, sebagai pemimpin rumah tangga, bukan. Jadi ketika suami ada salah sama istri, sama orang lain, suami bikin dosa, itu yang nanggung dosanya suami. Jadi istri nggak nanggung dosa, harus paham ya. Kalau suami nggak sholat, berarti yang nanggung dosanya suami, istri nggak nanggung dosa. Istri hanya cukup ngasih tahu, ngingetin. Kalau suami nggak sholat, biarin aja, yang penting kita udah ngingetin, karena dosanya dia yang nanggung. Nah ini kebanyakan itu juga jadi sakit hati istri. Juga ada istrinya yang udah sholat, suka ngaji, tapi suaminya nggak sholat, nggak ngaji, nggak ke masjid. Jadi dia marah sama suami, dia marah, kamu harus jadi imam yang baik, kamu sosok suami harus jadi imam, harus jadi contoh, harus jadi panutan. Tapi ngomongnya kenceng, ngomongnya bolotot, tangannya gerak, itu dosa. Itu termasuk dosa, karena kita mengingatkan ke suami, suaranya kenceng, itu salah. Ngingetin suami, tangannya nunjuk-nunjuk, salah. Ngingetin suami, ngomongnya pedas, itu salah. Walaupun suami salah, itu salahnya sama Allah, dia tanggung jawab sama Allah, bukan sama istri. Ya, tapi kalau istri marah sama suami, dia juga ikut dosa. Jadi tadinya kita mau ngingetin, malah kita nambah dosa. Nah, itu juga bisa jadi penyakit. Itu bisa jadi penyakit di tubuh seorang istri. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang bisa menyebabkan penyakit. Gimana kalau misalnya kita udah soleh, udah sholat, udah ngaji, udah ibadah, fokus aja ajak anak-anak. Jangan sampai anak-anak malah telantar gitu. Ya, fokus ke ayahnya tapi anaknya dibiarin. Karena anak juga lihat orang tuanya. Kalau dia nggak dapat sosok di ayah, dia dapat sosok di ibu sebagai panutan. Ya kalau untuk saat ini ya, yang lagi viral, kalau sakit hati pada suami, yang saat ini lagi musim sakitnya, jelaskan ya, yang musim aja dulu. Yang musim saat ini ya menggigil. Yang paling umum temuin saat ini ketika sakit hati sama suami, bisa karena suaminya nggak kerja, suaminya tukang ke cewek, suaminya banyak salah, pemarah, nggak perhatian. Itu yang lagi viral, yang lagi musim itu kedinginan, menggigil. Menggigil di selimut, mau 4 selimut, mau 5 selimut, tapi tetap kerasa dingin. Kena air, terasa ngedek-dek, bergetar. Nah ini salah satu penyakit yang lagi musim saat ini. Apa? Itu bisa saja di tubuh kita itu ada. Itu biasanya dikarenakan putus asa dengan suami, putus asa dengan pasangan. Mungkin suami tadi saya bilang pemarah, gak nyari uang, itu putus asa. Ini ketika putus asa di sini, itu bisa jadi sakit ke badan. Ya hakikatnya karena apa? Harus paham.
bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Gumpalan itu baik, apa itu? Itu adalah hati. Jadi ketika hati, suasana hati nggak nyaman sama keadaan, sama lingkungan, sama takdir, sama nasib, itu bisa menjadikan penyakit. Ya, contoh itu kalau menggigil itu ada marah. Kalau teman-teman ya, saya dulu ke semua saat ini ada menggigil, diselimut tapi nggak sembuh-sembuh, minum obat nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh-sembuh, malah semakin dingin. Ini biasanya ada marah yang sangat hebat kepada suami. Tapi marahnya mendem, marah mendem, mau cerita nggak bisa, mau cerita ke orang tua takut orang tua nanti sedih, karena orang tuanya udah tua takut sedih, atau mau cerita sama orang malu. Nah ini ada marah mendem kepada suami. Nah nanti kalau yang menggigil, yang sekarang badannya menggigil harus ikhlas ya, harus ikhlas, jangan marah, jangan dendam sama suami. Kalau marah dendamnya nggak diikhlaskan, nggak dihilangkan, itu jamin itu susah untuk sembuh. Ya kalau misalnya posisi kita nggak bisa apa-apa, mau pisah nggak bisa, mau cerita nggak bisa, ya udah ikhlas aja. Jangan sampai kita udah kena sakit psikis ya sama lingkungan, malah kena ke fisik. Udah psikis kena, mental udah kena. Kalau kita nggak ikhlas, nanti kenanya ke psikis. Terus anak sama siapa yang jaga? Masa orang tuanya sakit? Ya, bukan berarti nggak harus sakit. Kalau ibu sakit kan anak nggak ada yang jagain. Jadi harus kuat, be strong. Jadi ibu harus kuat. Nah, itu yang lagi musim saat ini. Terus salah satu penyakit, ya jadi harus paham. Jadi di tubuh kita itu ada gumpalan darah, daging. Jika itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jadi ketika sakit nggak sembuh, bukan berarti obatnya nggak pas. Bukan berarti yang ngobatinya nggak benar. Itu yang ngobatinya, kalau ngobatinya paham ilmu karena Allah, walaupun dia pakai metode apapun juga nggak akan sembuh. Kalau kita itu nggak mau berubah. Karena antara doa, antara obat dan tubuh itu ada penghalang. Penghalangnya ini dosa kita. Nggak paham kita, nggak ikhlas kita, nggak mau berubah kita, itu penghalang. Mau senjatanya tajam, doanya tajam, senjatanya tajam, obatnya paten, itu nggak akan kena, nggak akan masuk ke inti penyakit, nggak akan bisa ngancurin penyakit kalau kita nggak mau berubah. Karena ada penghalang, kata Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim ada penghalang antara ruqyah bacaan dan jasad manusia. Nah ini kalau penyakit, contoh penyakit ya, yang tadi yang lagi menggigil, ini jelaskan. Kalau misalnya lambung, jelaskan nih. Kalau lambung biasanya ada jengkel sama pasangan. Ini umum aja ya, yang umum. Kalau lambung berarti ada jengkel kepada pasangan. Jengkel ini lambung. Kalau jengkelnya kita ngenes, udah jengkel, tapi setelah jengkel masih mending jengkel ya, masih mending, tetap salah tapi masih mending lambung, masih kena lambung. Tapi udah jengkelnya, udah sakit hati, itu naiknya ke usus, bisa nanti asam lambungnya naik neken ke arah usus. Ya, ini mulai ada keringat dingin, mulai ada nggak nyaman, mulai ada sendawa. Nah kalau kesalnya, ngenesnya itu tambah ngenes lagi, putus asa, tambah sedih lagi, dia asam lambungnya naik ke arah jantung, naik ke arah hati, mulai ada sesak, mulai ada kecemasan. Jadi biasanya kalau cemas atau lebih itu ada jengkel kepada pasangan, ya satu, ada kesedihan yang mendalam, dua, ada putus asa, tiga. Jadi kalau yang kena anxiety, kena GERD itu biasanya ada jengkel sama pasangan, ada kesedihan yang mendalam, terus ada putus asa. Itu ada tiga faktor kenapa GERD-nya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, terus kalau misalnya ini tetap jengkel, tetap sedih, dia bisa kena ke liver. Nah, liver ini putus asa. Ya, kalau tadi cuma di lambung, cuma ke dada, nanti dia kenanya ke liver. Apa ciri khasnya kena liver? Biasanya kalau ciri khas kena liver itu yang udah putus asanya udah naik, wajah panas. Ya, mungkin ada yang wajahnya panas ya, wajahnya panas. Pundaknya mulai kaku. Tengkuk lehernya sakit, kepalanya pusing, kayak berat, kayak ada yang kayak gini. Itu udah kena, nggak harus kena liver ya, tapi udah menandakan nanti kalau nggak merubah suasana hati, nggak merubah keikhlasan, akhlak,
dia bisa naik ke arah liver. Itu bisa nanti lama-lama kalau kita putus asa, nanti kenanya ke penyakit liver. Atau bisa juga bahkan kena ke hepatitis. Banyak ya yang masih muda kok kena liver. Ya walaupun memang faktor makanan, tapi kalau makanan halal itu insya Allah nggak akan jadi penyakit ya menurut AA ya, asal makannya jangan berlebihan. Nah itu kalau misalnya udah putus asa sama pasangan itu nanti lama-lama kena liver, kena hepatitis. Banyak yang dilihat di Facebook atau di sekitar kita yang meninggal ketika ditanyakan kenapa meninggalnya, kenapa sebabnya, oh ini kena lambung, oh ini kena liver, ini kena paru-paru. Nah ini muter aja, kalau lambung jengkel, kalau liver putus asa, kalau paru-paru sedih mendalam, kalau ada TB paru ada dendam, gitu aja, muter aja sakitnya. Kalau kena ke tumor otak itu suka mikir, tumor otak suka mikir, jadi muter aja sakitnya. Jadi harus paham ya sadulur itu. Jadi sakit kita itu dikunci oleh dosa. Ini sakit, ini dosa. Kalau harus jelaskan, semoga Allah meridhoi ya. Ini sakit, ini dosa. Ini dosa, ini kunci. Sakit itu dikunci oleh dosa, diikat, dibenang, dikunci, ditali, dikawat. Itu nggak akan bisa keluar sakit. Mau pakai obat paten, mau berobat ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura, nggak akan sembuh. Habis biaya. Walaupun sembuh nanti habis uang dulu baru sembuh. Nah, kalau habis uang sembuh masih mending kalau ada uang. Kalau kayak kalau kayak kita yang buat makan juga tiap hari nyarinya kan baru bisa makan. Ini mau gimana sehatnya, kapan sehatnya? Jadi kalau pengen sehat ya harus rubah diri, rubah suasana hati, rubah suasana pikiran. Jadi harus tenang, lepaskan, ikhlaskan. Itu susah. Juga belajar susah untuk lepas, untuk ikhlas. Susah banget demi Allah, susah banget. Tapi belajar sehingga kita yang udah ada hantaman kanan kiri daripada faktor ekonomi, faktor pasangan, faktor orang tua, mertua, ipar, adik, tetangga, bibi, emang, itu kan faktor itu kan banyak semua datang, anak itu faktor dari luar itu kena. Jangan sampai kita udah kena hantam masalah, kita malah down sakit. Ya terus kita mau gimana? Kalau sakit masih mending sakitnya sembuh. Atau masih mending sakitnya minum obat warung sembuh. Ini udah benar obat warung nggak sembuh, puskesmas nggak sembuh, dokter nggak sembuh, harus operasi, uangnya dari mana? Nggak akan ada uang. Ya harus paham. Ustaz, kalau sakit itu karena apa? Dosa kita dihapus, iya betul. Diperas dosa iya. Tapi kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh berarti dosanya ulang-ulang. Bisa di situ ya nggak paham ya. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh berarti dosanya ulang-ulang. Atau dosanya kita nggak paham sehingga kita terus dosa. Sehingga sakitnya nggak sembuh-sembuh. Paham ya? Kalau nggak sembuh-sembuh bisa saja nanti sakit ini bukan ujian tetapi siksaan. Karena kita banyak salah, diulang-ulang, kita disiksa dengan sakit, kita nggak paham, itu tambah parah sakitnya. Berarti tambah disiksa. Bukan tambah diperes dosanya tetapi tambah disiksa. Nah ini kalau disiksa, sakitnya karena disiksa terus nggak sembuh-sembuh, kita mati, itu nanti insya Allah yakin, karena yakin di akhirat tuh lebih gede siksanya. Karena Al-Quran menjelaskan bagi mereka siksa kecil di dunia dan siksa besar di akhirat. Itu bisa saja siksa ini karena dosa kita disiksa, karena kesalahan disiksa di dunia, kita nggak paham, disiksa di akhirat. Ya jadi mati bukannya enak malah remuk, malah hancur. Nah itu gimana? Ya nasibnya gimana? Udah di dunia nggak seneng, di dunia banyak masalah, susah makan, susah hidup, ketimpa masalah dengan suami, sama ipar, sama adik, kakak, mertua. Wah di akhirat masuk neraka, susah ya. Kalau kayak gitu kan mau gimana kita, dunia KO, di akhirat KO. Yaudah ya, bantu doa ya. Bantu doa secara umum tentang sakitnya. Semoga Allah ridho. Bantu tentang sakit. Bantu tentang sakitnya ke sadulurku semua. Semoga Allah menyembuhkan. Semoga Allah menyembuhkan ya. Bisa diaminkan langsung saat ini. Tangannya diangkat, khusyuk. Kalau pegang HP juga nggak apa-apa. Pegang HP tangan kiri, tangan kanan, benar-benar khusyuk. Insya Allah
langsung ada efek sekarang juga insya Allah ya, asal hatinya dapat. Karena antara doa itu ada penghalang kekakuan hati, nggak paham salah, nggak ngaku salah, ngerasa benar, nggak mau berubah, nggak mau lebih baik, itu penghalangnya. Jadi aminkan doanya, hatinya harus dapat karena Allah, benar-benar bertobat karena Allah, mencoba lebih baik. Kalaupun nanti salah lagi, bertobat aja terus aja kayak gitu sampai kita nggak ngulang kesalahan yang sama. Ya, diaminkan ya saduluh ke semua. Ini banyak yang nyimak, ada beberapa orang. Bisa diaminkan ya saduluh ke semua. Semoga Allah ridho menyembuhkan sakit saduluh ke semuanya. Aminkan doanya dengan khusyuk, semoga Allah berkenan menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, di hadapanku ya Allah yang mendengarkan suaraku ya Allah, suara hamba ya Allah, daripada yang mendengarkan saat ini ya dan setelah ini ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakit yang ada di tubuh mereka ya Allah, sakit yang ada di organ dalam mereka ya Allah, di lambungnya, di ususnya, di jantungnya, di livernya, di ulu hatinya, di jantungnya, di empedunya, di pankreasnya, di ginjalnya, di saluran kemihnya ya Allah, di seluruh bagian tubuhnya ya Allah, di kepala, tangan, kakinya mereka ya Allah. Jika sakit mereka diakibatkan balasan dosa mereka selama ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa sadulurku semua ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa sadulurku yang mendengarkan suaraku ini ya Allah, yang ada, yang menyaksikan ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka semua ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika sakitnya sadulurku ini ya Allah sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan ya Allah, sudah berobat kemana-mana ya Allah, sudah habis biaya berjuta-juta, beratus-ratus ribu ya Allah, tetapi tidak sembuh ya Allah. Jika sakit mereka ya Allah terkunci oleh dosa mereka yang mereka tidak paham, tidak sadari, yang mereka tidak akui ya Allah, aku mohon ya Allah dengan keagunganmu, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa sadulurku ini ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, ringankan sakit mereka ya Allah, berikan mereka tanda saat ini ya Allah, dengan reaksi yang menyehatkan tubuh mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, ringankan mereka ya Allah, semoga dengan lebih ringan sakitnya, lebih sehat mereka, dan semoga dengan ada reaksi yang mereka saat ini rasakan ya Allah, bisa menambah keyakinan mereka kepadamu ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika sakitnya sadulurku ya Allah diakibatkan ada mantas sihir, telus santet, guna-guna tumbal ya Allah, jika ada orang yang sudah zalim kepada mereka ya Allah, mengirimkan sihir, telus santet, guna-guna tumbal, yang menggunakan media foto ya Allah, menggunakan media yang ditancapkan di tempat tinggal mereka, dilemparkan, ditanamkan, disiramkan ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan semua ya Allah, mantra sihir, telus santet, guna-guna tumbal yang ada di tubuh saudaraku ini ya Allah, yang menyambung ke tempat yang disimpan di rumahnya ya Allah, yang menyambung ke rumah dukunnya, yang dipantau oleh dukunnya, yang ditambah energi oleh dukunnya. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan semua sambungannya ya Allah, hancurkanlah mantranya ya Allah, hancurkanlah ikatannya ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan kami, ya Allah, tiada sembahan selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa saudaraku ini, ya Allah, menjadi hukuman bagi mereka, ya Allah. Jangan jadikan kesalahan mereka sebagai hukuman bagi mereka, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudaraku ini, ya Allah, dari sakit lambungnya, dari sakit livernya, dari sakit jantungnya, ususnya, paru-parunya, empedu, ginjal, pankreas, ulu hati, paru-paru, ya Allah, yang sakit diakibatkan oleh sesuatu yang masuk dari mulut, yang masuk dari kaki, tangan, telinga, otak, ubun-ubun, mata, ya Allah, hancurkan semua penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, jika ada utusanmu, ya Allah, daripada makhlukmu yang mengunci di sakit mereka, ya Allah, terutama jika ada ibrit laknatullah alaih yang bersemayam di hati mereka, di organ dalam mereka, aku mohon dengan kuasamu, ya Allah, Engkau berkenan mencabut semua dengan kuasamu, ya Allah. Jika ada daripada golongan setan, dari golongan jin, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan semua, ya Allah, setan dari golongan jin, terutama ibrit yang bersemayam di jantung, yang bersemayam di otak, yang bersemayam di kepala, di organ dalam mereka, ya Allah. Amin amin ya Allah ya alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sembuhkanlah saduluhku semua, ya Allah, yang menyaksikan siaran ini saat ini dan setelahnya, ya Allah. Sembuhkan mereka, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan keagungan-Mu, ya Allah. Semoga dengan mereka lebih ringan sakitnya, bahkan sembuh, ya Allah. Bisa menambah keyakinan mereka kepadamu, ya Allah. Bisa menambah keyakinan mereka bahwasanya dosa sakit terkunci oleh dosa, ya Allah. Sakit terkunci oleh akhlak, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Semoga dengan sembuhnya seluruh ini, ya Allah, bisa menambah iman Islam dan ketakwaan, ketauhidan mereka selama ini kepadamu, ya Allah. Amin amin ya Allah ya alamin. Alhamdulillah ya alamin. Ya, alhamdulillah seluruhku semua ya sudah bantu doa, sudah doa secara umum ya. Doa secara umum, insya Allah kalau tadi seluruhku aminkan dengan yakin, hatinya dapat, ikhlasnya dapat, mau berubahnya dapat, itu insya Allah tadi waktu doa langsung ada reaksi, mungkin ada muntah, mungkin tangannya ada gerak, atau organ dalamnya ada yang bergerak, atau ininya panas, telinga panas, kayak ada hawa murni, kayak ada angin keluar dari telinga, dari kaki, itu insya Allah ada langsung efeknya, asal yakin karena Allah. Ya, insya Allah semoga bisa sembuh semua. Kalau misalnya nanti mau bertanya bisa via komentar atau WA aja ya, jangan di inbox, WA aja biar lebih enak balasnya. Bisa dicek, kalau di WA kan bisa dikirim rekaman doa atau dicek di mana. Kalau lewat inbox susah juga. Bisa WA aja, semoga bisa saduhku Allah mudahkan, Allah sembuhkan. Semoga yang susah rezekinya Allah lapangkan rezekinya, semoga ada yang sakit Allah sakitkan. Semoga jika ada anak yang sakit Allah sembuhkan. Semoga saduhku Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Ya gitu dari AA ya. Semoga Allah mudahkan urusan sadulurku. Kalau ada apa-apa bisa chat, bisa balas komentar, ada reaksinya gimana. Bisa nanti insya Allah kalau sempat balas. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua, melapangkan rezeki kita, memudahkan kita di dunia, memberikan kita takdir yang enak sesuai dengan keinginan kita. Ya harus paham. Kalau nggak enak ya sabar. Kalau nggak enak dienakin. Kalau nggak enak ya kita harus terima, karena nanti nggak ada kemenangan kecuali setelah kesusahan atau kepayahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.